Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fajar Bimali Robi. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar tentang dasar jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya akan membangun sebuah topologi jaringan sederhana yang terdiri dari satu router, 2 switch, dan 6 PC. Tujuan saya adalah membuat semua komputer yang ada di dua jaringan yang berbeda nanti itu bisa saling berhubung dan berkomunikasi. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini kebetulan sudah saya buka ya. Sudah saya siapkan. Kita akan mulai dengan menambahkan perangkat dari toolbar yang di pojok kiri bawah ini. Di bagian kiri, klik pada ikon network device. Kemudian kita pilih router. Kita cari router yang kita mau pakai. Saya pilih router yang ini. Oke, kemudian saya butuh switch. Saya butuh 2 switch. Oke, kita klik switch, kita tarik ke layar atau workspace. Satu lagi. Oke. Kemudian saya butuh PC ya. Saya butuh PC. Kita klik end device, kita pilih PC. Nah, sama kita klik PC, kita tarik, kita seret, kita letakkan di area kerja atau workspace. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi pertama saya butuh router tadi, kemudian yang kedua saya butuh switch, yang ketiga saya butuh PC. Langkah selanjutnya kita bisa mengatur posisi. Kalau kita mau dirapikan juga bisa, kita atur posisi. Kita bisa atur posisi. Kita seret-seret aja. Oke. Sedemikian rupa ya, menurut standar kerapian saya dan teman-teman mungkin ya, kalau yang mengikuti. Bisa taruh router tengah, kemudian switch-nya di bawah router ya. Ada switch 0, switch sebelah kiri, switch 1 sebelah kanan. Kemudian ada PC yang di bawahnya. Nanti switch akan terhubung ke masing-masing PC ya. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan PC ke switch menggunakan perangkat atau menggunakan kabel. Nah, kita pilih ikon yang berbentuk petir ini ya. Ikon connection yang berbentuk petir. Kita pilih kabel. Nah, ini ada kabel straight, ini kabel cross ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Misalkan dari PC ke switch, dari switch ke router. Nah, kalau untuk ini, kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Yang sama, sejenis. Misalkan dari switch ke switch atau PC ke PC. Baik, karena kita akan menghubungkan perangkat yang berbeda dari PC ke switch, maka saya menggunakan kabel straight. Kita klik kabel straight, lalu kalau kita klik PC, kita hubungkan ke switch. Sama, yang lain juga sama, kita klik, kita hubungkan ke switch. Sama PC, kita hubungkan ke switch. PC 0, 1, 2, kita hubungkan ke switch 0. Kemudian
PC 3, 4, 5 kita hubungkan ke switch 1. Oke. Kemudian switch dengan router ini juga perangkat yang berbeda, tidak sejenis, maka saya menggunakan kabel strike. Kita hubungkan ke router. Sama switch saya hubungkan ke router. Ini kan ada tanda kuning ya, orange ya, teman-teman ya. Jadi kalau orange itu menandakan belum terkoneksi, tapi kalau sudah berubah menjadi hijau ini, tanda segitiga hijau ini berarti sudah terkoneksi atau terhubung. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau sudah terhubung, berhasil terkoneksi, itu tanda yang tadi kuning segitiganya bulat itu akan berubah jadi warna hijau seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi IP address dan gateway pada PC masing-masing ya. Sebelum kita mengkonfigurasi IP, kita biasanya menentukan dulu network address-nya ya. Nah, router ini akan menjadi pintu gerbang atau gateway untuk kedua jaringan ini. Untuk jaringan sisi switch 0 yang terhubung ke gigabit Ethernet 0/0, kita gunakan network berapa, misalkan 192.168 misalkan bla 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 gitu kan. Kemudian untuk jaringan sisi switch 1 ini kita juga kita bisa menggunakan network misalkan 192.168.2 misalkan gitu kan, yang terhubung ke gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini berarti router ini akan memiliki dua alamat IP ya, satu untuk setiap interface. Nah, langkah selanjutnya kita sekarang konfigurasi IP address untuk setiap PC ya. Nah, kita klik PC, salah satu bisa. Nah, kita klik PC. Nah, kemudian kita tap desktop, kita klik, pilih IP konfigurasi. Nah, kita akan menggunakan metode statis. Jadi kita isikan alamat IP address ini, submax, sama default gateway. Ya, nanti kita pastiin bahwa default gateway ini diisi dengan alamat IP dari interface router yang terhubung ke switch yang sama ya. Oke. IP address kita langsung isi aja. Misalkan 192.168.1.2. Oke, subnext otomatis ya di kelas C. Default gateway kita rubah 192.168.1.1. Isi selanjutnya yang lain juga sama. Kita atur konfigurasinya. Oke, 192.168.1.3. 192.168.1.1. Oke. Di 2 juga kita rubah. IP address kita isi 192.168.1.4. Subnext otomatis kelas C 255.255.0. Default gateway kita ganti. Sesuaikan 92.168.1.1. Oke. Jaringan 1 switch 1. Lalu lakukan hal yang sama ya untuk jaringan 2 setiap PC-nya. Desktop, atur IP konfigurasi, IP address yang kita masukin 192.168.2.2. 192.168.2.1. Yang lain juga sama, kita atur konfigurasi dulu. 192
168.2.3 subnet, terus gitu default gateway 192.168.2.1. Oke. Visi selanjutnya, visi 5 yang ke-6 sama kita atur konfigurasi, terus kita masukin 168.2.4. Oke. Terus 168.2.1. Setelah semua selesai, konfigurasi IP pada PC sudah selesai, langkah selanjutnya kita mengakses CLI router ya, atau Command LAN Interface. Ini adalah bagian paling penting ya untuk konfigurasi router ini. Router inilah yang akan menghubungkan kedua jaringan yang berbeda soalnya ya. Jadi kita klik pada router 2 kali. Nah, sudah muncul seperti ini. Tab di CLI atau Command LAN Interface. Kita klik. Oke. Untuk mulai tekan tombol enter ya beberapa kali. Ini what you like to enter the install conversion. Oke. Dan end. Nah, enter sekali belum muncul. Enter 2 kali muncul router. Kita akan melihat from router ya. Terus kita perlu masukkan ke mode pengguna istimewa atau free exit mode, dan kemudian kita nanti ke mode konfigurasi global. Jadi kita klik enable. Oke, kemudian enter. Kita konfigurasi configure terminal. Kemudian enter lagi. Kita ke interface. F A0/0. Enter lagi. Masukin IP address 192.168.2.1 pasti 255 subnetnya. Oke. Enter lagi. No shutdown atau no SH. Nah, no SH atau no shutdown ini sangat penting ya, karena untuk mengaktifkan interface ya. Enter. Kemudian sudah. Saya enter lagi. Router konfigurasinya kita di address S. Kita klik interface F A. Kita ini konfigurasi interface yang terhubung ke switch ya. Interface F A 0 FFA1/0. Enter. Konfigurasinya IP ADD boleh, address boleh. Address 192.168.1.1 S255.255.255.0. Proses. Oke. Biasanya untuk keluar dari mode konfigurasi kita bisa klik ini ya, exit biasanya. Nah, konfigurasi sudah selesai. Sekarang kita akan menguji apakah semua PC dapat saling berkomunikasi, termasuk yang berada di jaringan yang berbeda. Oke. Nah, aku juga coba
coba mengirim pesan ya. Klik pesan coba. Oke, pengujian apakah pesannya itu dari router nyampe nih ke PC. Nanti kita simulasikan. Oke, kita bisa simulasi start. Oke. Nah, kalau untuk melakukan pengujian koneksi atau testing itu, apakah semua PC dapat saling terhubung atau saling berkomunikasi itu dari pesan tadi ini sebenarnya udah ketahuan ya, itu bisa komunikasi gitu. Dan untuk menguji termasuk yang berada di jaringan yang berbeda antara switch 1 dan switch 0, maka kita bisa klik salah satu PC, misalnya PC 0. Kemudian kita bisa klik command prompt. Dari desktop kita klik command prompt. Nah, kita akan menggunakan perintah ping ya. Kita coba lakukan ping ke PC 3. Berarti ketik ping 192.168.2.2. Nah, ini kalau konfigurasi yang benar biasanya akan muncul balasan ya, yang menandakan bahwa PC 0 dan PC 3 itu sudah berhasil terhubung melalui router. Nah, oke. Nah, kita sudah coba juga dari PC 3 untuk melakukan ping ke PC 0. Kita bisa ketik ping. Nah, kalau PC 3, kalau PC 0 kita juga bisa ketik sini pengujiannya. Kita klik desktop, kemudian command ping. Kita bisa klik ping PC 3 ke PC 0 ketik ping 192.168.1.1.2. Hasilnya juga harus sukses. Oke. Ya, bagaimana? Cukup? Mungkin cukup mudah bukan? Jadi kita sudah berhasil ngebangun sebuah jaringan LAN yang terdiri dari 2 jaringan ya, yang terdiri dari 2 jaringan komputer. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya itu bisa kita coba, mungkin dari kesempatan kita bisa mencoba untuk menambahkan lebih banyak router atau konfigurasi routing dinamis atau membuat VLAN. Baik, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian semua suka dengan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.